إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa itu berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Di antara bentuk takwa adalah menerima takdir Allah yang dirasakan baik maupun buruk. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan berselawat kepada Nabi akhir zaman, suri teladan kita semua, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah ada kerugiannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Ini adalah 3 sifat orang yang mengharapkan jual beli yang tidak ada kerugiannya sama sekali. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu bimbingan untuk kehidupan kita. Di dalamnya petunjuk untuk hidup kita. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya akan hilang biiznillah. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, Allah pasti berikan kepadanya hidayah dan rahmat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'um lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kalian berupa penyakit dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan 4 sifat yang agung, yaitu yang pertama, peringatan, kedua, obat untuk penyakit-penyakit hati, yang ketiga, sebagai hidayah, dan yang keempat, sebagai rahmat. Dan semua ini Allah berikan untuk orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka telah tertutup mati? Quran Surat Muhammad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hatinya tak ingin lagi mentadabburi Al-Qur'an, hatinya tertutup untuk mempelajari Al-Qur'an, maka orang seperti ini telah berpaling dari kebaikan untuk hidupnya. Ia telah berpaling untuk obat hatinya. Maka siapa yang mencari kesembuhan dari selain Al-Qur'an, hakikatnya tidak akan sembuh penyakitnya, yang ada adalah bertambah penyakit hatinya. Maka jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita.
Jadikan Al-Quran seperti yang Rasulullah minta. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa zahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur lara hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai air yang menyejukkan hatiku, dan sebagai penghilang kesedihanku. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, betapa indahnya seorang hamba yang membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Setiap harinya tak lepas ia dari membaca Al-Quran, mentadaburi, memahami, dan mencari hidayah kepadanya. Maka pasti orang seperti ini diberikan oleh Allah bimbingan dan hidayah. Sifat kedua, yaitu mendirikan solat. Dia jaga solatnya, rukunnya, syarat-syaratnya. Dia juga jaga kehusyuannya. Dia berusaha semangat menuju solat. Ketika mendengar azan, hatinya senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia datangi salat dengan penuh kegembiraan, bukan dengan kemalasan. Tidak seperti orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa isa qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, dan itu pun ingin dilihat oleh manusia, yaitu riya, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Quran surat An-Nisa ayat 142. Orang yang senantiasa mengharapkan jual beli yang tidak ada kerugiannya, dia akan berusaha memperhatikan solat, karena solat adalah kekuatan bagi hati dan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Cahaya untuk kehidupan dan hati kita, sehingga pada waktu itu orang yang senantiasa betul-betul menjaga solat, maka dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak menjaga solatnya, mereka tidak peduli dengan solatnya. Solat bagaikan ayam yang mematuk makanan. Bagaimana solat akan bermanfaat bagi mereka? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sifat ketiga dari orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada kerugiannya, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hatinya tidak terbelit oleh kepelitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadu ulya, yadul ulya khairun minal yadi sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Itulah sifat seorang mukmin yang ia pikirkan bagaimana ia membantu saudaranya, bagaimana ia bisa berbuat baik kepada saudaranya, bagaimana ia bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk memanfaatkan orang lain. Saudaraku, pahala berinfak sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berinfak dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 pintu kebaikan, di antaranya yaitu sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tutfi'ul khati'atu kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah menyelamatkan pelakunya dari neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya banyak wanita yang masuk ke dalam neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita." Maka Rasulullah bersabda, "Ya masyaran nisa, tasaddaqni." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Kata para ulama, karena sedekah perkara yang paling kuat untuk menyelamatkan seseorang dari neraka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءات نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة